Seru sekali malam hari ini di Museum Arsip Nasional. Masih dari warga untuk Jakarta. Ya Bapak, ini menarik sekali. Kita terpukau ini sebenarnya. Semangatnya luar biasa ya. Luar biasa. Harusnya gantian nih. Para pasangan yang didukung memberikan tepuk tangan kepada supporternya. Oke. Baik. Sama-sama saling mendukung ini kan. Ya. Bapak Ibu sekalian, baik, harap tenang, kita akan lanjutkan acara ini. Tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari perwakilan warga yang hadir di sini di Museum Arsip Nasional. Kita akan langsung ke rekan Melvia Mevitri. Ya Melvia. Baik, nah sekarang giliran warga di sana yang akan memberikan pertanyaan untuk para calon pemimpin kita. Silakan Melvia. Ya Alfi dan juga Indra, tidak kalah serunya pastinya warga Jakarta Selatan yang juga menyaksikan secara langsung dari layar televisi debat kandidat yang juga ada di sini. Bisa minta tepuk tangannya Bapak yang ada di sini. Jadi tidak kalah serunya dan tidak kalah serunya mereka juga sudah mempersiapkan pertanyaan yang ditujukan langsung untuk para cagup dan juga cawagup yang hadir di Museum Gedung Arsip Nasional. Dan langsung saya persilakan salah seorang warga Jakarta Selatan. Museum Gedung Arsip Nasional dan terima kasih. Selamat malam. Saya adalah James Suprapto, warga Jakarta sejak tidur. Saya ingin menanyakan pada rencana daripada para kandidat cagup dan cawagup, yaitu selain pekerjaan PR-PR yang telah telah diketahui kita bersama, yaitu mengenai kemacetan dan kebanjiran pada ini, tapi yang terpenting bagi saya adalah yaitu bagaimana para kandidat ini menyiasati yaitu mengenai kaum miskin, yaitu mengenai bagaimana mengatasi atau jalan keluarnya daripada banyak pedagang kaki lima yang selalu diusir kiri kanan selalu, dan juga masih banyak terjadi rumah-rumah kumuh yang di sekitar warga Jakarta yang begitu mentereng katanya. Itu bagaimana mensiasati atau mengatasi semuanya ini. Saya rasa sekian, terima kasih para Iya. Baik, langsung saja untuk dijawab. Itu tadi pertanyaan dari salah seorang warga Jakarta Selatan. Benar sekali Melvi. Langsung bisa dijawab oleh para kandidat yang sudah hadir pada malam hari ini. Kini giliran untuk pasangan kandidat nomor urut 5 menjawabnya. Waktunya 2 menit dari sekarang, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak James. Kalau kita lihat 70% penduduk Jakarta adalah menengah bawah. Tapi yang berkembang adalah mal-mal, jadi mismatch. Kebutuhan segelintir orang yang diutamakan, kebutuhan kebanyakan orang dicampakkan. Justru pertumbuhan pasar rakyat itu kian hari kian turun atau negatif, jumlahnya menurun. Akibatnya apa? 70% rakyat ini butuh seperti itu, tapi tidak diakomodir, maka mereka kelereran para pedagangnya di pinggir-pinggir rel kereta api, di dekat-dekat bantaran sungai, di gang-gang sempit, di trotoar dan sebagainya. Jadi karena otak pemerintah DKI ini mengabdi kepada kepentingan modal besar, tidak kepada kepentingan warga. Oleh karena itulah, maka kita harus mengoreksi secara total roh yang masuk ke dalam tubuh penguasa di Jakarta ini. Jangan semata-mata kepada yang kaya, yang mampu, yang bermodal. Apalagi kecenderungannya didikte oleh mereka. Jakarta dijadikan oleh mereka sebagai tata uang ketimbang tata ruang. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa dilanjutkan. Ya, kita tidak inginkan jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin jauh. Jadi pembangunan ini harus dinikmati oleh semua, keberpihakan kepada masyarakat yang memang harus diperhatikan, harus ada affirmative action, keberpihakan secara positif kepada yang miskin, kepada yang penyandang cacat, kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Saya rasa itu, terima kasih.
Ya, terima kasih atas Baik. jawabannya. Dan berikutnya kita akan langsung mendengarkan jawaban dengan Dari pertanyaan yang pasangan sama. kandidat. Pasangan kandidat nomor urut 6. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Berdasarkan fakta yang ada, terlihat jelas, saya sangat sependapat dengan Bang Faisal tadi, kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta tidak propur, tidak mengutamakan rakyat miskin. Pasar tradisional dibangun menjadi pasar modern, tetapi pedagang asal, pedagang yang tadi melakukan usahanya di pasar tradisional tidak dapat diterima di pasar yang baru karena tidak punya dana, karena itu lebih mahal. Pedagang kaki lima berleleran di jalan-jalan karena tidak ada tempat menampungnya dan seterusnya. Sebenarnya kalau mau propur, laksanakan saja banyak program yang meringankan beban rakyat. Misalnya, gratiskan sekolah untuk anak-anak mereka. Misalnya lagi, gratiskan biaya berobat untuk mereka. Yang dua hal ini diiklankan seakan-akan sudah gratis, tapi pada kenyataannya fakta yang ada belum gratis. Ya, masih ada waktu. Negara ini dibentuk untuk kepentingan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian baru kita bicara tentang perdamaian. Nah, dua hal pokok inilah yang harus diterjemahkan oleh baik pemerintah pusat maupun daerah. Jadi jabaran kami memang pendidikan dan berobat itu harus gratis, dan apabila ada sisa dari keuangan tersebut bisa diarahkan untuk kepentingan lain, misalnya untuk pemukiman dan kepentingan-kepentingan lain sehingga kesejahteraan rakyat makin lebih baik. Masih ada waktu? Dirasa sudah cukup? Cukup. Baik. Ya, kita lanjutkan ke pasangan kandidat selanjutnya. Pasangan kandidat nomor urut 2, waktunya juga sama 2 menit dari sekarang. Kami persilakan, Pak. Orang miskin di Jakarta itu sesuai dengan data 330.000. Yang hampir miskin itu kurang lebih 800.000. Jadi miskin dan hampir miskin itu di atas 1 juta dan mendekati 1,2 juta. Oleh karena itu kalau saya jadi gubernur, maka saya di dalam menghadapi warga yang miskin ini, saya akan melakukan rehabilitasi sosial yang berbasis pada masyarakat. Di dalam rehabilitasi sosial itu ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama adalah rehabilitasi sosial terhadap manusianya, dan yang kedua adalah rehabilitasi sosial terhadap kawasannya. Orang miskin rata-rata tinggal di kawasan-kawasan kumuh, sehingga sering disebut kumis, kumuh dan miskin. Oleh karena itu bagaimana kumuh dan miskin ini agar tidak menjadi kumuh dan miskin, rehabilitasi tadi yang saya lakukan. Di dalam rehabilitasi terhadap manusianya, sekarang ini Pemda DKI rehabilitasi sosial itu hanya 3 minggu. Kalau saya jadi gubernur bukan 3 minggu, tapi 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Standar merubah sikap, attitude seseorang itu adalah 3 bulan. Tidak mungkin dalam waktu 3 minggu dirubah sikapnya. Akibatnya selama ini, gelandangan pengemis masuk rehabilitasi sosial, keluarnya menjadi gelandangan lagi. Karena memang waktunya tidak cukup. Kalau 3 bulan cukup. Mental attitude-nya dirubah, kemudian diberikan keterampilan. Pada saat keterampilan tadi diberikan, sikap mentalnya diperbaiki, maka perumahan disiapkan. Oleh karena itu bantaran sungai, bantaran kereta api akan saya sterilisasikan. Dan mereka akan kami siapkan rusunami-rusunapa sebagai tempat tinggal bagi mereka. Sehingga setelah mereka nanti keluar dari rehabilitasi sosial, mereka tinggal di rusunami-rusunapa dan diberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di lantai dasar. Lantai dasar digunakan untuk usaha, kemudian lantai 2 dan seterusnya digunakan untuk tempat tinggal. Mereka diberikan modal awal. Iya, waktunya sudah habis. Kami ucapkan terima kasih. Ke pasangan kandidat selanjutnya, pasangan kandidat nomor urut 4, kami persilakan 2 menit dari sekarang. Baik, ya terima kasih. Jadi selama kami di Jakarta sejak 20 tahun yang lalu, dan apalagi ketika kemudian saya dicalonkan sebagai calon gubernur, saya semakin mengerti bahwa ternyata di Jakarta ini permasalahan terkait dengan masalah kaum miskin, termasuk juga PKL memang adalah real adanya. Tetapi dalam konteks demokrasi, kaum miskin maupun kaum kaya, PKL maupun bukan PKL, ternyata kaedahnya adalah sama, one man, one food, one value. Di beragam negara yang kemudian gagal di dalam melakukan demokratisasi dalam konteks kesejahteraan masyarakat, seringkali kemiskinan sengaja dipelihara.
Mengapa? Karena mereka akan menghadirkan biaya yang murah untuk kemudian yang mempunyai modal besar akan mendapatkan suara yang banyak dari kaum yang bisa dibeli dengan harga yang murah itu. Inilah yang belakangan mengkhawatirkan isu terkait dengan money politik yang luar biasa yang kemudian bisa menggelapkan mata rakyat yang miskin itu karena mereka dengan dikasih Rp50.000, Rp100.000 mungkin akan kemudian tidak bisa mempergunakan hati nuraninya secara maksimal untuk kemudian memilih dengan cara yang benar. Itulah karenanya program utama kami atau visi utama kami adalah menghadirkan kesejahteraan bagi warga di Jakarta. Kesejahteraan itu tentu diharapkan akan menjadi pintu besar untuk kemudian pada akhirnya nanti kaum miskin tidak lagi berada dalam posisi miskin yang permanen, kaum PKL tidak menjadi bagian yang nanti akan menyusahkan kehidupan warga di Jakarta. Dengan warga yang sejahtera maka akan hadirlah budaya yang lebih baik lagi. Mereka pedagang kaki lima tidak akan kemudian ketakutan karena ada kebijakan terkait dengan gusur-menggusur, tetapi mereka akan diajak menjadi bagian dari solusi untuk menghadirkan Jakarta yang juga tetap tertib, Jakarta yang tetap aman dan nyaman dan juga tetap indah. Dengan ini kita juga membuat akses terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Akan kami naikkan anggarannya supaya warga di tingkat kelurahan tahu bahwa yang miskin, yang PKL juga bisa mengakses untuk bisa menghadirkan kesejahteraan bagi mereka. Masih ada waktu sedikit lagi? Cukup? Cukup. Baik, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan kandidat. Jawaban itulah jawaban terbaik ya yang diberikan oleh para calon pemimpin Jakarta. Benar untuk sekali. Pertanyaan. Tetapi memang sayang sekali Afi ada dua pasangan kandidat yang tidak hadir malam hari ini. Kalau mereka hadir bisa saja memberikan wacana bagi pemirsa atau warga yang bertanya di daerah Jakarta Selatan tadi. Warna yang berbeda. Benar. Oke, siapa yang memberikan solusi terbaik? Jangan dulu memilih kami. Berikan pilihannya kepada Anda. Kita harus jeda kembali. Benar sekali, masih ada warga nanti yang dari luar monumen atau Museum Arsip Nasional ini untuk memberikan pertanyaan kepada para calon pemimpin DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Dari Warga untuk Jakarta.